Salam, selamat pagi warga Jemaat GKMI Getsemani dimanapun pada pagi hari ini Anda berada. Kita bertemu kembali pada Minggu pagi hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020 untuk kita kembali menyelenggarakan kebaktian secara online dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Sebelum ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai, saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara semua sudah berkumpul di rumah masing-masing, boleh menggunakan ruang makan, ruang keluarga, atau bahkan di kamar. Ya. Posisikan diri Anda di tempat yang nyaman untuk kita akan memulai ibadah keluarga kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala untuk bersaat teduh sejenak. Baiklah Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan memulai kebaktian keluarga pada pagi hari ini. Terlebih dahulu mari kita masuk ke ruang Maha Kudus, menjumpai Tuhan di dalam hadirat-Nya melalui sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama, yaitu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita.
Marilah kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama kita berdoa mohon pimpinan dan berkat dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, menyatukan hati dan persekutuan kami sebagai seluruh warga GKMI Getsemani yang tersebar di wilayah Tangerang ini. Kami bersama-sama pagi ini ingin mengadakan ibadah keluarga dan kiranya Roh Allah boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu dari awal sampai akhir jalannya ibadah ini ke dalam pimpinan Tuhan. Meskipun kami tidak berkumpul di gereja, di rumah Tuhan, namun kami terhubung antara satu dengan yang lain dalam persekutuan sebagai anggota tubuh Yesus Kristus, yaitu dalam persekutuan warga jemaat GKMI Getsemani. Kami menyerahkan jalannya ibadah keluarga pada pagi ini dari awal sampai akhir dalam berkat naungan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suasana yang seperti sekarang ini, tetap kita masuk dalam ibadah dengan penuh syukur, serta kita harus tetap menyembah Tuhan. Tuhanlah yang layak untuk ditinggikan, Tuhanlah yang layak untuk kita agungkan di saat ketakutan mencekam di antara kita. Tetapi marilah kita datang menghampiri tata Tuhan dengan menyembah Tuhan melalui puji-pujian kita. Yang pertama kita akan naikkan sebuah pujian, yaitu lebih dalam ku menyembah, sungguh besar setiamu. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan segenap hati kita.
pujian kita yang kedua pada pagi hari ini, pujian yang berjudul Mengejar Hadir-Mu. Lewat syair daripada lagu ini, kita didorong untuk semakin mendekat kepada Tuhan, semakin memandang wajah Tuhan, dan semakin mengharap agar Tuhan itu bisa hadir di dalam kehidupan kita, di keluarga kita, dan bahkan di dalam situasi di mana sekarang kita sedang menghadapi kesulitan yang melanda seluruh bagian dari masyarakat kita. Mari kita angkat pujian Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti
Baiklah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya sekarang kita akan membuka hati, pikiran, dan roh kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi panduan dan pedoman di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu bagikan bejana, siap untuk dibentuk. Mari kita identifikasi diri kita sama seperti bejana di tangan sang penjunan. Kita sedang dibentuk untuk menjadi sebuah bejana yang siap dipakai menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, bagikan bejana siap dibentuk. Saat ini Tuhan kita Yesus sangat rindu agar anak-anaknya datang dekat kepadanya, bahkan terus disempurnakan di dalam kasih-Nya pada waktu kita menikmati hadirat-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa, inilah doa umat-Mu. Kami rindu disempurnakan selalu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
Baiklah jemaat dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkannya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di pagi yang sejuk pada hari ini, Tuhan memberi kami kembali kesehatan, kekuatan untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami dan bahkan berkumpul dalam keluarga-keluarga kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Tipe waktunya sekarang kami akan membuka pikiran dan hati kami terhadap firman Tuhan yang sebentar akan dibaca dan direnungkan bersama-sama. Kami mohon urapan-Mu turun atas kami, manakala firman itu dibacakan dan diwartakan untuk kami, Roh Kudus boleh bekerja di hati kami. Bantulah kami untuk mengerti dan memahami pesan firman Tuhan itu, sehingga firman itu boleh menjadi berkat dan pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Kita akan menyediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap saudara yang sungguh-sungguh merenungkan menghayati firman ini dan menjadikan pedoman dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini kita renungkan dalam tema peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Nah, salah satu nasihat yang penting yang perlu kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman adalah memelihara kasih persaudaraan satu terhadap yang lain. Kasih persaudaraan memang mudah untuk diucapkan, tetapi untuk diaplikasikan, dilaksanakan dalam relasi kita dengan sesama bukanlah perkara yang mudah. Ya. Kita tahu bahwa dalam dunia ini ada relasi yang paling hakiki, ya, keintiman dan keratannya, yaitu relasi antara saudara kandung. Ya. Kenapa saudara kandung bisa mengalami hubungan yang intim antara satu dengan yang lain? Ya pasti karena mereka lahir, tumbuh hidup bersama dalam satu keluarga, sehingga mereka bisa menjalin relasi yang akrab, begitu. Tetapi apakah relasi yang seperti ini akan dijamin pasti tidak akan retak dan menjadi renggang? Ternyata bukan jaminan. Dalam keluarga sekalipun, ada banyak persoalan yang bisa membuat relasi itu menjadi retak. Oleh karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya, oleh ketidakadilan, oleh sikap iri hati, dan pertengkaran di antara mereka. Dan itu bisa menghancurkan relasi di antara mereka. Dan bahkan mereka bisa lupa bahwa sesungguhnya mereka adalah saudara kandung dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, relasi secara komunal ini pun tidak bisa menjamin keutuhan sebuah persaudaraan. Tetapi yang unik adalah firman ini menganjurkan kepada kita agar kita memelihara kasih persaudaraan itu. Nah, kasih persaudaraan itu adalah kasih yang seperti apa? Kasih persaudaraan adalah persaudaraan antar manusia yang tidak dipengaruhi oleh kedekatan secara komunal, hubungan kekeluargaan. Tidak dipengaruhi oleh karena kesamaan hobi,
tidak dipengaruhi oleh karena cita-cita yang sama, tidak dipengaruhi oleh karena ideologi yang sama. Tetapi kasih persaudaraan itu dibangun dan didasarkan atas kasih karunia Kristus yang telah memenuhi dalam hidup mereka. Sehingga relasi antar sesama ini bisa terbangun dengan intim oleh karena dibangun di atas dasar yang sama, bahwa Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita, yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita, bahkan bisa mengasihi orang lain, kualitasnya bisa lebih dari kasih yang dinyatakan oleh saudara kandung kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih persaudaraan yang dimaksudkan ini akan terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari apabila di antara orang itu muncul sikap yang namanya peduli kepada sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Maka di bacaan firman Tuhan tadi ayat 2 dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jangan kamu lupa memberi tumpangan. Ya. Jangan kamu lupa berbuat baik dengan orang lain yang sedang membutuhkan. Peduli kepada sesama adalah salah satu bukti bahwa kasih Kristus sudah menguasai di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu, tugas dan panggilan sosial kita dalam berelasi dengan sesama kita adalah kita harus menunjukkan sikap berbagi rasa. Dan secara konkret kita harus menunjukkan dalam perbuatan baik kepada sesama kita. Perbuatan baik yang seperti apa yang harus kita tunjukkan kepada sesama kita? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini memiliki kasih persaudaraan yang dibangun di atas dasar kasih Kristus tadi. Maka rujukan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40. Firman Tuhan berkata demikian. Ini perkataan Tuhan Yesus, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu orang-orang yang mendengarkan perkataan itu menjawab kepada Yesus, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Maka jawab Yesus, dikatakan di ayat 40 itu, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terhadap mereka lah, saudara-saudaraku, bentuk solidaritas sosial yang perlu kita tunjukkan, perbuatan baik yang perlu kita tunjukkan kepada dunia ini. Jadi konkretnya, bisakah kita melakukan di situasi yang seperti sekarang ini? Di berbagai tempat terjadi karantina lokal, ya, dan itu pasti berdampak kepada orang-orang tertentu, mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, di saat seperti inilah kita tertantang untuk membuktikan bahwa kita memiliki kasih persaudaraan kepada sesama kita. Seperti yang dikatakan firman ini, memberi makan kepada mereka yang kelaparan, memberi minum kepada yang sedang kehausan, memberi tumpangan kepada orang asing atau perantau yang tidak punya tempat tinggal, memberi pakaian kepada mereka yang sedang telanjang, melawat atau melakukan besuk atau perkunjungan kepada orang yang sedang sakit, dan mengunjungi kepada yang sedang dipenjara, yang sedang terbelenggu kebebasannya. Terhadap mereka lah aksi solidaritas
Terhadap mereka lah kasih persaudaraan seharusnya kita wujudkan di saat-saat yang seperti sekarang ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di seluruh antero negeri kita ini sedang ditantang oleh banyak orang untuk kita bisa berperan serta, ambil bagian, menunjukkan sikap kegotong royongan, membantu satu dengan yang lain. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Mungkin teman-teman kita butuh sumbangan masker, butuh sumbangan sanitizer. Jadi, mari kita buktikan ini, supaya kita bisa menunjukkan kasih persaudaraan kita. Bagian kedua yang kita renungkan daripada pembacaan firman ini adalah, saudara-saudara, kita mesti harus peduli kepada sesama yang sedang terbelenggu. Tadi di bacaan Ibrani pasal yang ke-13 ayat 3 dikatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Untuk membuktikan kasih persaudaraan kita kepada orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian adalah memperhatikan orang-orang hukuman. Apa artinya orang hukuman? Orang hukuman pada ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang bersalah dan telah divonis dalam sebuah sidang pengadilan dan dihukum, yaitu hukuman kurungan penjara. Mereka terkurung dalam kesepian, mereka hidup dalam kengerian, mereka tidak memiliki kebebasan, dan mereka selalu dalam situasi yang tertekan. Terhadap orang-orang yang seperti ini tidak banyak orang yang peduli. Tidak banyak orang yang mau memberi perhatian kepada mereka. Orang-orang hukuman biasanya adalah orang-orang yang terabaikan oleh masyarakat. Mereka banyak dihindari oleh orang. Dan terhadap mereka lah firman Tuhan menasihati kita supaya kita peduli untuk menunjukkan kasih persaudaraan. Nah, namun demikian saudara-saudaraku, mungkin kita tidak berani mengunjungi sampai datang ke penjara. Tetapi sesungguhnya di sekitar kita ada banyak orang yang juga sedang terpenjara, sedang terbelenggu, bukan oleh jeruji besi, tapi terpenjara oleh kuasa-kuasa roh kegelapan yang mencengkeram kehidupannya, menjadikan mereka terikat, menjadikan mereka tidak bisa leluasa, mereka tidak bisa bebas karena ikatan kuasa-kuasa dosa yang menyebabkan mereka tidak bisa lepas dari cengkeraman dosa-dosa itu. Ada di sekitar kita orang-orang yang terikat dengan narkoba. Ada orang-orang di sekitar kita yang terikat dengan kebiasaan berjudi. Ada orang-orang di sekitar kita yang terbiasa dengan perangai yang jahat. Ada orang-orang di sekitar kita yang biasa melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Dan berbagai macam perilaku-perilaku jahat mereka yang tanpa mereka sadari, sesungguhnya mereka sedang terbelenggu oleh roh-roh yang mengikat mereka dalam kejahatan seperti ini. Siapa yang peduli kepada mereka? Kitalah yang dipanggil untuk menjalin kasih persaudaraan dan mereka, mengingatkan mereka supaya mereka menyesal dan bertobat, untuk percaya kepada Tuhan, supaya beroleh pengampunan dari Tuhan, supaya hidup mereka dipulihkan. Siapa yang peduli kepada mereka? Saudaralah yang seharusnya terpanggil karena Anda telah memiliki kasih karunia Kristus Yesus itu. Dan yang menarik di bagian ayat ini dikatakan, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Di sekitar kita ada banyak pula orang-orang yang juga diperlakukan sewenang-wenang. Oleh siapa? Mungkin juga oleh anggota keluarganya sendiri, dibuli, dilecehkan, diperlakukan tidak adil di tengah-tengah keluarga. Mungkin juga ada anak-anak sekolah yang diperlakukan sewenang-wenang oleh teman-teman di sekolahnya. Mungkin juga ada orang yang diperlakukan sewenang-wenang oleh kelompok yang lebih mayoritas di sekitar kita. Mungkin juga ada orang yang diperlakukan sewenang-wenang oleh atasan dan pimpinannya di tempat Anda bekerja. Mungkin juga ada penguasa yang juga melakukan sewenang-wenang terhadap kita rakyat jelata. Nah, terhadap orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang inilah kita perlu menunjukkan kasih persaudaraan kita. Sedapat mungkin kita menghibur, menguatkan,
Jika perlu, jika mampu, kita memberikan solusi jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Supaya mereka mendapatkan kekuatan dan mereka bisa menjalani hidup dengan penuh sukacita kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan itu. Supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Supaya kita bisa menempatkan orang lain seperti diri kita sendiri. Oleh karena itu bersyukurlah apabila saudara adalah orang-orang yang terpilih, yang telah beroleh kasih karunia Allah, sehingga kita dapat menikmati kebebasan hidup dari segala dosa. Maka tugas kita sekarang adalah berbagi kebaikan kepada sesama kita. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita memiliki kebaikan dari Tuhan, yaitu kasih persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Kasih yang tidak menuntut balasan, kebaikan yang tidak menuntut pujian atau penghargaan, melainkan kasih yang semata-mata melimpah karena pengorbanan Yesus Kristus kepada hidup kita, yang telah menyelamatkan jiwa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kasih itulah yang mendasari kita untuk berelasi dengan sesama, mengasihi sesama kita, dan kepada merekalah kasih persaudaraan itu kita wujudkan. Tanpa Anda sadari, seperti kata firman Tuhan ayat 2 tadi, jika kita bisa berbuat kasih kepada orang-orang yang paling hina di tengah masyarakat ini, jangan-jangan Anda telah melakukannya terhadap malaikat-malaikat yang diutus Tuhan. Jangan-jangan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan itu adalah penjelmaan dari malaikat Tuhan untuk menguji kepekaan kita. Apakah kita peduli kepada mereka? Apakah kita memiliki kasih terhadap mereka? Disinilah tempatnya kita menguji diri, membuktikan bahwa kasih Kristus sudah memenuhi kehidupan kita, sehingga kita harus mewujudkan kasih persaudaraan itu terhadap sesama kita. Demikian pesan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudaraku semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, firman-Mu mengingatkan dan mendorong kami, karena kami sadar bahwa kasih-Mu telah kami terima, kasih-Mu telah menjadikan kami orang yang dibebaskan dari segala belenggu dosa, dan oleh karena itu, kami ingin mempraktekkan kasih yang kami alami itu dalam bentuk perbuatan baik terhadap sesama kami, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, Bapa, mampukan kami, berikan keberanian kepada kami untuk berbuat kebaikan kepada sesama yang sedang membutuhkan. Tanamkan dalam hati kami kepedulian sosial kepada orang-orang yang sedang terpinggirkan, kepada orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, dan kepada orang-orang yang terasing dari lingkungan komunitas tempat mereka berada. Beri kami kekuatan untuk membuktikan kasih Kristus itu ada pada diri kami melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Ada beberapa pokok doa yang nanti bisa Bapak Ibu lihat di layar HP Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah kita akan berdoa untuk saudara-saudara seiman kita yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Ada Pak Uta Galung, ada Pak Haryono yang dalam proses pemulihan dari sakitnya, dan mungkin saudara-saudara yang lain yang Bapak Ibu tahu, doakan mereka supaya cepat disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa pula untuk kehidupan jemaat GKMI Getsemani, baik usaha dan pekerjaannya maupun pertumbuhan imannya, keluarganya, dan kesehatannya semua supaya dijaga, dilindungi Tuhan. Berdoa pula untuk situasi bangsa kita, pencegahan wabah COVID-19, kesembuhan para pasien, tim medis, para perawat, dan juga ketersediaan bahan pokok makanan di sekitar kita supaya terpenuhi, dan keamanan secara nasional. Lalu tambahkan doa-doa tentang pergumulan pribadi masing-masing, untuk kemudian nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita angkat satu pujian, Tuhan pasti sanggup.
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Baiklah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita semua bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam 1 minggu yang kita lalui. Maka pada kesempatan pagi ini kita diizinkan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara boleh menyiapkan amplop, mengumpulkan baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, ataupun persembahan pembangunan, ataupun juga persembahan persepuluhan. Taruhlah dan simpanlah dalam amplop, nanti dibawa ke gereja ketika kita masuk ke gereja, atau Bapak Ibu bisa mengirim langsung kepada bendahara GKMI, yaitu kepada Ibu Heni Priwati dengan nomor telepon yang nanti tertera di pengumuman, atau bisa ditransfer ke nomor rekening gereja yang juga nanti tertera di pengumuman. Itu kesempatan kita memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat dikasih Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu hati, bergandeng tangan untuk mewujudkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah merasakan kasih dari Kristus, sehingga kita harus menunjukkan kasih persaudaraan kita kepada sesama kita. Mari kita angkat pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dan
Marilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kita telah selesai seluruh rangkaian ibadah kita akan tutup dengan berdoa bersama. Maka sekarang arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera, kesehatan dan kekuatan, kelancaran dalam usaha dan pekerjaan, dan perdamaian menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.